Nah, kenapa orang tidak beriman? Karena dia menganggap sesuatu itu harus indrawi, harus bisa dilihat atau bisa diraba. Nah, makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, semuanya ghaibiyah, ya, gaib. Ya. Apa yang gaib itu tidak ada. Nah, ini yang gaib itu belum tidak berarti tidak ada. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Kata Allah, afala tubsirun. Afa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kamu tidak melihat? Di dalam diri kita itu ada sesuatu. Apa? Ruh. Ruh itu ada enggak di dalam diri kita? Ada. Yakin enggak ada ruh? Yakin. Pernah lihat? Pernah megang? Pernah mencium? Enggak. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan memulai sesuatu hal yang menjadi tradisi PKB, yaitu pengajian Ramadan yang kali ini mengambil kitab Risalah Jami'atul Maqasid karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya pada hari ini tidak akan membaca. Yang saya nanti yang membaca nanti para kiai-kiai saja. Jadi saya membuka saja, ya, dan hanya ingin membuat pengantar saja. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang intinya saja, resumenya saja tentang, saya nyebutnya itu manhajul hayat ala manhajillah, ya, apa jalan hidup menurut jalan Allah, way of life by Allah ways. Jadi hidup jalan tapi menurut jalannya Allah. Nah, so jalan way of life itu banyak, ya. Sebenarnya manhajillah itu hidup jalan Allah itu setiap hari kita baca sebenarnya itu, ya. Yaitu seperti di dalam surat wal asri. Wal asri itu sebenarnya menunjukkan tentang cara hidup menurut jalan Allah. Karena itu kata Imam Syafi'i, andai kata Allah itu menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, wal asri saja itu sudah cukup. Sudah cukup menjadi pedoman. Itu. Karena di situ memang mengandung arti yang di dalam surat wal asri itu pertama Allah bersumpah demi masa wal asri. Yang keduanya Allah membagi manusia itu menjadi dua kelompok. Ada yang fi khusrin dalam arti kerugian, kehancuran. Ada yang fi ghairi khusrin, tidak rugi. Dua saja. Yang rugi itu seluruh manusia. Innal insana lafi khusrin. Insana di situ bukan satu manusia, tapi semua manusia. Innal insana ay kulla insanin, semua manusia. Dari mana kita bisa paham bahwa itu menunjukkan semua manusia? Dari pengecualiannya, exceptionnya itu. Karena yang dikecualikan itu orang banyak. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman itu banyak. Wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, memberi pesan kebenaran, wa tawasaw, memberi pesan, saling memberi pesan kesabaran. Jadi
berada di 4 prinsip ini atau 4 jalan ini yang tidak rugi. Jadi karena yang dikecualikan itu orang banyak, maka yang dikecualikannya itu lebih banyak. Jadi karena itu maka manusia yang banyak ini itu semuanya dalam kerugian kecuali yang dia berjalan di atas 4 prinsip itu. Jadi, itu inti umumnya ya artinya. Nah, kenapa wal asri itu? Wal asri itu demi asar itu bisa berarti sholat asar yang baru saja kita kerjakan karena penting, sholat asar itu penting. Hafidzu ala salawati was salatil wusta, jalan pelihara sholat itu harus kamu jaga sholat, khususnya salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Karena sering salat asar itu ketinggalan. Kenapa? Dia itu bagian akhir hari-hari di mana kita sibuk. Biasanya yang akhir itu suka tertinggal-tinggal karena mengerjakan banyak kerjaan. Bisa berarti waktu asar. Waktu asar itu yaitu waktu akhir sini. Ini menjadi waktu sibuk karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Bisa juga masa asar itu masa Nabi Muhammad ini, umat Nabi Muhammad ini katanya masa kita itu hanya antara asar dan maghrib, tinggal pendek, tinggal tidak lama. Tapi bisa juga al-asri itu periodisasi, periode demi periode dari satu periode ke periode yang lain. Fi asrin minal usur, sepanjang masa. Jadi ini periode kita hidup manusia sepanjang periode, dari periode ke periode. Dari Nabi Adam dulu sampai Adam yang lain. Adam lain itu ada Adam Malik, ada Adam Smith, ada Adam apa lagi? Adam Yordan. Jadi dari masa periode sampai juga nanti masa depan, seluruhnya masa yang dihadapi manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali. Jadi masa-masa itu dialami manusia itu mengalami masa di mana ada kelompok yang dalam kerugian dan ada kelompok yang tidak rugi. Nah, ini yang tidak rugi itu yang berada di tadi, berjalan di atas jalan Allah. Jadi dia berada ala manhajillah, way of life by Allah ways, ya itu di jalan Allah. Di situ disebut pertama iman. Nah ini nanti di kitab ini kan dibahas nih soal iman itu. Ini di sini nanti akan ada itu. Saya kira di sini awal wajibin ala al-mukallafi ma'rifatullah ta'ala itu dari situ aja. Pertama itu harus kita iman, mengetahui Allah. Iman itu artinya apa? Artinya itu percaya. Iman itu percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau bukan gaib itu bukan iman. Ya. Artinya yang non indrawi. Kalau bisa diindrawi, diraba, dicium, dilihat, itu bukan iman namanya. Semua sama. Kalau itu sama kan, itu bukan soal iman. Jadi iman itu sesuatu yang kita yakini, yang tidak bisa yang non hissi, tidak indrawi, tapi sesuatu keyakinan. Itu. Nah itu. Nah, kenapa orang tidak beriman? Karena dia menganggap sesuatu itu harus indrawi. Harus bisa dilihat atau bisa diraba. Nah, makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semuanya ghaibiyah. Ya. Gaib. Ya. Apa yang gaib itu tidak ada. Nah, ini. Yang gaib itu
belum tidak berarti tidak ada. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Kata Allah, afala tubsirun. Afafi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kamu tidak melihat? Di dalam diri kita itu ada sesuatu. Apa? Ruh. Ruh itu ada enggak di dalam diri kita? Ada. Yakin enggak ada ruh? Yakin. Pernah lihat? Pernah megang? Pernah mencium? Enggak. Jadi tidak berarti sesuatu yang kita tidak. Tapi ada tandanya, Tandanya hidup. Nah, tanda Allah itu banyak sekali. Ya, kehidupan langit segala macam itu tanda-tanda. Jadi sebenarnya itu masalah iman itu tidak berarti tidak harus indrawi. Kata Allah, kamu mau tahu saya, mau mengindrawi saya, jangankan saya, yang ada di tubuh kamu saja kamu nggak tahu ruh itu kayak apa. Oleh karena itu Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka tanya tentang roh, itu urusan Tuhan saya, itu gaib. Dia gaib. Kita tidak tahu. Waktu roh datang kita tidak tahu. Waktu roh pergi juga pakai alat pun yang nggak bisa ditangkap. Itu roh. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, pasti dia dia pasti merasa kuat. Kenapa? Karena ada Allah. Nah ini. Contohnya bagaimana? Orang kalau punya bapak itu kan beda. Orang nggak punya bapak itu beda. Apalagi bapaknya orang hebat. Bapak saya. Kata bapak saya kan begitu kan. Sering kan ada yang bilang begitu. Kata bapak saya begini kan gitu. Nah, itu bapak. Lah kalau punya Allah, kan lebih hebat dari bapak. Nah, oleh karena itu yakin. Kalau kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, itu kita yakin, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rendah diri, ya. Karena kita merasa bahwa kita punya Allah. Jadi iman itu disebut uqadah, akidah. Akidah itu mengikat kita. Wa amilus salihat. Nah ini. Dan kemudian dia beramal saleh. Menurut apa kata imannya. Jadi amalnya itu wifqil akidah. Sesuai dengan akidahnya.